Permisi, Bapak John Pilio Simanjuntak, SEMM, dosen selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan materi dari mata kuliah ini mengenai telecommunication di Internet and Wireless Technology. Kami yang beranggotakan dimulai dari Haris Apriantino dengan NIM akhir 005, lalu ada Vincentia Clarista dengan NIM akhir 021, Agatha Anggun Melani dengan NIM akhir 031, lalu ada saya sendiri, Bagas Yusuf, dengan NIM akhiran 036, ada Stephen Hans Christian Wijaya dengan NIM akhiran 034, lalu ada Helen Gumai Lestari dengan akhiran NIM 046. Untuk slide pertama dipersilahkan dimulai dari Vincentian Clarista. Analisis studi kasus Alibaba. Hasil studi kasus yang pertama, tantangan Alibaba. Sebagai salah satu raksasa e-commerce dunia, Alibaba menghadapi tantangan dalam menjabatani pengalaman antara retail tradisional atau offline dan retail digital atau online. Banyak toko fisik kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin digital. Model retail konvensional menjadi kurang relevan karena pelanggan ini menginginkan pengalaman belanja yang cepat, efisien, dan terintegrasi antara dunia online dan offline. Yang kedua, pendekatan Alibaba. Alibaba meluncurkan supermarket Hema atau Fresh Ipo sebagai contoh nyata dari konsep New Retail, yaitu kombinasi antara retail digital dan fisik, mandiri, serta sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI, dan big data analisis. Strategi data dan teknologi, Alibaba memanfaatkan data pelanggan untuk memahami kebiasaan belanja, preferensi produk, hingga pola konsumsi mereka. Semua data dari transaksi, pemindaian produk, hingga aktivitas pelanggan di toko dikumpulkan dan dianalisis secara real time. Teknologi ini memungkinkan perusahaan memberikan rekomendasi produk yang lebih personal kepada setiap pengguna. Yang keempat, integrasi online dan offline. Dengan menggabungkan data dari toko fisik dan aplikasi, Alibaba berhasil menghapus batas antara pengalaman belanja offline dan online. Pelanggan bisa membeli produk di toko lalu memesan ulang lewat aplikasi atau sebaliknya. Selain itu, layanan pengiriman dari dalam radius 3 km dari toko membuat pengalaman belanja menjadi lebih praktis dan efisien. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan AI dan big data. Aplikasi Hema menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk mengingat perilaku belanja pelanggan serta memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Teknologi Big Data Analysis juga membantu Alibaba memahami tren konsumen dan mengoptimalkan stok barang di setiap lokasi toko. Hasil kuncinya yang pertama, Alibaba mengintegrasikan sistem retail online dan offline menjadi satu kesatuan yang efisien melalui konsep New Retail. Pemanfaatan teknologi internet, AI, dan analitik data membantu meningkatkan pemahaman mendalam terhadap perilaku pelanggan sehingga pengalaman belanja menjadi lebih personal. Dan yang terakhir, model bisnis ini tidak hanya mengingatkan efisien operasional tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan serta mendorong inovasi dalam industri retail global. Dan di PPT ini terdapat sumber-sumber yang digunakan. Hasil studi kasus selanjutnya yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan internet oleh Alibaba tidak hanya bertujuan untuk masuk ke sektor retail tradisional, tetapi juga untuk mendefinisikan ulang bagaimana sistem retail bekerja di era digital. Langkah ini menunjukkan kemampuan dan potensi besar dari teknologi nirkabel atau wireless dalam menciptakan pengalaman belanja yang efisien dan terhubung. Melalui strategi ini, Alibaba berhasil menunjukkan bagaimana teknologi bisa menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing bisnis retail modern. Yang kedua,
peningkatan profitabilitas di pasar kompetitif. Di tengah pasar yang sangat padat dan kompetitif, Alibaba berhasil meningkatkan profitabilitas dengan memanfaatkan integrasi antara toko fisik dan platform digital, bahkan ketika retail besar lainnya mengalami keterbatasan ruang pasar dan tingkat pengembalian rendah. Alibaba menarik minat konsumen melalui pengalaman belanja yang lebih efisien dan terpersonalisasi. Yang ketiga, integrasi online dan offline melalui Hema. Integrasi antara toko fisik dan aplikasi Hema menjadi salah satu inovasi utama Alibaba. Aplikasi Hema berperan penting dalam menghubungkan pelanggan dengan toko, baik dalam transaksi, rekomendasi produk, maupun layanan pengiriman cepat. Melalui sistem ini, Alibaba dapat mengelola rantai pasokan dengan lebih efektif dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Yang keempat, pemanfaatan Alipay dan teknologi nirkabel. Sebagai metode pembayaran utama, Alipay menjadi tulang punggung dalam ekosistem belanja Alibaba. Penggunaan Alipay membuat proses transaksi menjadi lebih cepat dan aman, serta mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Selain itu, konektivitas Wi-Fi di toko memungkinkan pelanggan melakukan pemindaian produk, pembayaran digital, hingga pemesanan ulang langsung melalui ponsel pintar mereka. Dan yang terakhir, peran Alibaba dalam transformasi retail. Seperti halnya Amazon, Alibaba juga memanfaatkan keahlian dan pengalaman mereka dalam teknologi web untuk memperluas pasar ke retail konvensional. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Alibaba untuk merombak sistem retail tradisional dan menghadirkan konsep New Retail, sebuah sistem belanja yang sepenuhnya terhubung antara dunia online dan offline. Namun demikian, pasar retail di Tiongkok yang sangat kompetitif tetap menjadi tantangan besar mendorong Alibaba untuk terus berinovasi dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang lebih unggul dan efisien. Berikut komponen utama jaringan telekomunikasi dan teknologi kunci. Dari diagram tersebut, kita dapat menyimpulkan beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, bagaimana teknologi nirkabel memungkinkan organisasi untuk lebih memahami pelanggannya? Yang kedua, bagaimana penggunaan teknologi web akan mendorong perubahan di seluruh retail konvensional? Jawaban halaman 283. Yang pertama, teknologi nirkabel memungkinkan organisasi untuk lebih memahami pelanggan. Masuk lagi tanganku. Maaf. Cut. Jawaban halaman 283. Yang pertama, teknologi nirkabel memungkinkan organisasi untuk lebih memahami pelanggan. Dengan cara yaitu, yang pertama, pengumpulan data interaksi real time. Teknologi seperti Wi-Fi dan beacons di toko fisik memungkinkan perusahaan mengumpulkan data tentang pergerakan pelanggan di dalam toko, produk yang mereka lihat, dan durasi mereka di suatu area. Yang kedua, personalisasi pengalaman pelanggan. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk mengirimkan penawaran yang dipersonalisasi, rekomendasi produk, atau notifikasi push saat pelanggan berada di dekat toko atau area tertentu. Dan yang terakhir, analisis perilaku. Perusahaan dapat menganalisis pola pergerakan dan interaksi pelanggan untuk mengoptimalkan tata letak toko, manajemen stok, dan strategi penempatan produk. Jawaban pertanyaan yang kedua, penggunaan teknologi web akan mendorong perubahan di seluruh retail konvensional. Dengan cara perubahan ke model omnichannel, teknologi web memungkinkan pelanggan untuk berbelanja secara online, mengambil produk di toko, click and collect, atau memberi secara online dan mengembalikannya di toko. Hal ini menciptakan pengalaman belanja yang mulus dan terintegrasi. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Otomatisasi proses seperti manajemen inventaris, pemesanan, dan pembayaran menggunakan teknologi web dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan akurasi. Yang ketiga, strategi pemasaran berbasis data.
Teknologi web mempermudah pengumpulan dan analisis data pelanggan dari berbagai titik kontak atau online dan offline yang dapat digunakan untuk menciptakan kampanye pemasaran yang lebih target, personal, dan efektif. Dan yang terakhir, perubahan model bisnis. Retail konvensional didorong untuk beradaptasi dengan perubahan kebiasaan konsumen yang semakin mengandalkan platform digital. Bisnis yang sukses akan mampu menggabungkan keunggulan toko fisik dengan kemudahan dan jangkauan yang ditawarkan oleh teknologi web. 7.1. Apa saja komponen utama jaringan telekomunikasi dan teknologi jaringan utama? Di dunia bisnis sekarang, jaringan adalah hal yang wajib banget. Tanpa jaringan, perusahaan nggak akan bisa berkomunikasi dengan pelanggan, supplier, atau bahkan antar karyawan sendiri. Kalau dulu, tahun 1990-an, orang masih menggunakan surat, telepon kabel, atau fax. Sekarang semuanya sudah serba digital pakai email, internet, chat, ponsel, dan jaringan nirkabel. Tren jaringan dan komunikasi. Dulu ada 2 jenis jaringan utama yang digunakan. Yang pertama, jaringan telepon, khusus untuk komunikasi suara. Dan yang kedua, jaringan komputer, yang khusus digunakan untuk mengirim dan menerima data antar komputer. Tapi sekarang, kedua jaringan itu sudah bergabung jadi satu jaringan digital yang berbasis internet. Hal ini bisa terjadi karena adanya deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi yang terus berkembang. Sekarang, penyedia layanan seperti BT, Telefonica, Sekarang, penyedia layanan seperti BT, Telefonica, Deustage, Telekom, Sekarang, penyedia layanan seperti BT, Telefonica, Deusage, Telkom, dan Liberty Global gak cuman meletek ya. Sekarang, penyedia layanan seperti BT, Telefonica, Deusage, Telkom, dan Liberty Global gak cuma menyediakan layanan telepon saja, tetapi juga akses internet, telepon seluler, TV kabel, dan layanan data dan video call. Teknologi jaringan juga makin cepat, kecil, mobile, dan murah. Contohnya, kalau tahun 2000-an, koneksi internet cuma 56 kbps. Sekarang sudah bisa sampai ratusan megabyte per detik, bahkan lebih dari 9000 mbps, dan harganya jauh lebih murah. Selain itu, komunikasi sekarang banyak dilakukan lewat jaringan nirkabel atau wireless, menggunakan smartphone, laptop, dan perangkat genggam lain. Menurut data eMarketer 2020, sudah ada sekitar 3,5 miliar pengguna internet seluler di seluruh dunia, lebih dari 45% populasi global. Selanjutnya, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang saling terhubung dan bisa berbagi data atau sumber daya. Komponen utama jaringan komputer yaitu komputer klien dan server. Klien yaitu komputer pengguna, misalnya laptop, dan server yaitu komputer khusus yang mengatur dan menyediakan layanan untuk klien seperti menyimpan data, menampilkan web, atau mengatur akses jaringan. Network Interface Card atau NIC, alat yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan, semacam pintu masuk ke jaringan. Media koneksi atau transmission media, bisa berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio atau WiFi untuk jaringan nirkabel. Network Operating System atau NOS, software yang mengatur komunikasi antar perangkat di jaringan. Contohnya, Windows Server atau Linux Servers. NOS bisa ada di setiap komputer, tapi biasanya diinstal di server utama seperti hub dan switch. Salah dik.
salah-salah itu di-cut. Selanjutnya, hub dan switch. Hub menghubungkan beberapa perangkat di jaringan dan mengirim data ke semua perangkat. Switch lebih pintar dari hub karena bisa mengarahkan data hanya ke perangkat tujuan tertentu, jadi lebih efisien. Router mau menghubungkan jaringan lokal, misalnya jaringan kantor, dengan jaringan lain seperti internet, yang kita butuhkan router. Router berfungsi untuk mengatur rute data supaya bisa sampai ke alamat tujuan dengan benar. Dapat dilihat dari gambar yang tersedia, yaitu ilustrasi di sini adalah jaringan komputer yang sederhana yang terdiri dari komputer, sistem operasi jaringan atau NOS yang berada pada komputer server khusus, kabel yang menghubungkan perangkat, saklar, dan router. Switch dan router jaringan memiliki perangkat lunak proprietary yang tertanam di dalam perangkat kerasnya untuk mengarahkan pergerakan data di jaringan. Hal ini dapat menciptakan kemacetan jaringan dan membuat proses konfigurasi jaringan menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Jaringan yang ditentukan perangkat lunak atau SDN adalah pendekatan jaringan di mana banyak fungsi kontrol ini dikelola oleh satu program pusat yang dapat berjalan pada server komoditas murah yang terpisah dari perangkat jaringan itu sendiri. Hal ini sangat membantu dalam lingkungan komputasi awan dengan banyak perangkat keras karena memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola beban lalu lintas secara fleksibel dan lebih efisien. Jaringan korporat. Dari gambar di atas, kita bisa dapat menjelaskan seiring pertumbuhan perusahaan, jaringan kecilnya dapat dihubungkan menjadi infrastruktur jaringan yang mencakup seluruh perusahaan. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar terdiri dari sejumlah besar jaringan area lokal kecil yang terhubung ke jaringan area lokal lain dan ke jaringan perusahaan di seluruh perusahaan. Sejumlah server canggih mendukung situs web perusahaan, internet perusahaan, dan mungkin eksternet. Beberapa server ini terhubung ke komputer besar lain yang mendukung sistem back-end. Infrastruktur jaringan perusahaan saat ini merupakan kumpulan banyak jaringan dari jaringan telepon umum ke internet, hingga jaringan area lokal perusahaan yang menghubungkan kelompok kerja, departemen, atau lantai kantor, menghubungkan ke situs web perusahaan dan jaringan internasional perusahaan ke jaringan area lokal nirkabel seluler atau jaringan Wi-Fi. Selain jaringan komputer ini, infrastruktur perusahaan dapat mencakup jaringan telepon terpisah yang menangani sebagian besar data suara. Banyak perusahaan meninggalkan jaringan telepon tradisional mereka dan menggunakan telepon internet yang beroperasi pada jaringan data mereka yang sudah ada. Seperti yang dapat Anda lihat dari gambar ini, infrastruktur jaringan perusahaan besar menggunakan beragam teknologi, mulai dari layanan telepon biasa dan jaringan data perusahaan hingga layanan internet nirkabel, dan telepon seluler. Salah satu masalah utama yang dihadapi perusahaan saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan semua jaringan dan saluran komunikasi yang berbeda ke dalam sistem yang modern yang memungkinkan informasi mengalir dari satu bagian perusahaan ke bagian lain, dari satu sistem ke sistem lainnya. 7.3 Jaringan paket switch dan komunikasi paket. Dapat dilihat dari gambar tersebut, peralihan paket adalah metode membagi pesan digital menjadi paket-paket kecil yang disebut paket. Mengirimkan paket-paket tersebut melalui jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia, dan kemudian menyusun kembali paket-paket tersebut setelah tiba di tujuannya. Sebelum perkembangan peralihan paket, jaringan komputer menggunakan sirkuit telepon khusus yang disewa untuk berkomunikasi dengan komputer lain
di lokasi yang jauh. Dalam jaringan sirkuit switch, seperti sistem telepon, sirkuit titik ke titik yang lengkap dirakit, dan kemudian komunikasi yang dapat dilanjutkan. Teknik peralihan sirkuit khusus ini mahal dan membuang kapasitas komunikasi yang tersedia. Sirkuit tetap dipertahankan terlepas dari ada atau tidak adanya data yang dikirim. Data dikelompokkan ke dalam paket-paket kecil yang dikirimkan secara independen melalui berbagai saluran komunikasi dan disusun kembali di tujuan akhir. Peralihan paket lebih efisien. Pesan pertama-tama dipecah menjadi kumpulan data kecil yang tetap, yang disebut paket. Paket-paket tersebut berisi informasi untuk mengarahkan paket ke alamat yang tepat dan untuk memeriksa kesalahan transmisi beserta datanya. Paket-paket tersebut ditransmisikan melalui berbagai saluran komunikasi menggunakan router, dengan masing-masing paket bergerak secara independen. Paket-paket data yang berasal dari satu sumber akan dirutekan melalui banyak jalur dan jaringan sebelum disusun kembali menjadi pesan asli ketika mencapai tujuannya. Selanjutnya, TCP atau IP dan konvektivitas. Dalam jaringan telekomunikasi pada umumnya, beragam komponen, perangkat keras dan perangkat lunak perlu bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Berbagai komponen dalam jaringan berkomunikasi satu sama lain dengan mematuhi seperangkat aturan umum yang disebut protokol. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antar dua titik dalam jaringan. Di masa lalu, beragam protokol yang bersifat kepemilikan dan tidak kompatibel seringkali memaksa perusahaan bisnis untuk membeli peralatan komputasi dan komunikasi dari satu vendor. Namun, jaringan perusahaan semakin banyak menggunakan standar tunggal, umum, dan mendunia yang disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP atau IP. TCP atau IP dikembangkan pada awal 1970-an untuk mendukung upaya Badan Proyek Penelitian Lanjutan Departemen Pertahanan AS atau DARPA dalam membantu para ilmuwan mengirimkan data antar berbagai jenis komputer jarak jauh. TCP atau IP menggunakan serangkaian protokol yang utama adalah TCP dan IP. TCP mengacu pada protokol kontrol transmisi yang menangani pergerakan data antar komputer. TCP membangun koneksi antar komputer, mengurutkan transfer paket, dan memberikan konfirmasi paket yang terkirim. IP mengacu pada protokol internet atau IP yang bertanggung jawab atas pengiriman paket dan mencakup pembongkaran dan perakitan ulang paket selama transmisi. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the Transmission Control Protocol or Internet Protocol. Nah, di situ ada gambar 7.4. Nah, itu memiliki 4 lapisan. Nah, yang pertama itu application layer. Nah, itu menyediakan layanan aplikasi. Contohnya seperti HTTP untuk web. Yang kedua itu transport layer. Nah, itu mengatur komunikasi dan pengiriman data. Contohnya seperti TCP. Nah, yang ketiga itu internet layer. Nah, itu menangani alamat, rute, dan paket data. Contohnya seperti IP. Nah, yang keempat itu network interface layer. Nah, itu mengirim dan menerima paket lewat media jaringan. Nah, selanjutnya itu sinyal digital versus analog. Nah, itu ada dua cara untuk mengirimkan pesan dalam jaringan, yaitu menggunakan sinyal analog atau digital. Nah, sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan digunakan untuk komunikasi audio. Nah, sinyal analog ini biasanya digunakan untuk komunikasi suara dan audio, seperti radio, televisi, dan telepon genggam. Nah, selanjutnya itu fungsi modem. Seperti di gambar 7.5 itu,
modem atau modular demulator itu mengubah sinyal digital dan analog agar komputer bisa mengirim data melalui jaringan analog seperti telepon, kabel, dan nirkabel. Nah, dan sebaliknya juga untuk menerima data dari jaringan lainnya. Nah, selanjutnya itu LAN atau Local Area Network. Nah, itu menghubungkan komputer dan perangkat dalam area kecil. Umumnya itu digunakan di kantor, sekolah, atau satu gedung. Yang kedua itu MAN and WAN. MAN itu Man Metropolitan Area Network. Itu menghubungkan jaringan dalam satu kota besar. Sedangkan WAN itu Wide Area Network, menghubungkan jaringan dalam jarak jauh seperti antar kota, negara, atau benua. Contohnya seperti internet. Yang ketiga itu media transisi dan kecepatan. Nah, itu masing-masing memiliki kecepatan atau jangkauan berbeda tergantung perangkat keras dan konfigurasi jaringan LAN. Nah, selanjutnya itu, apa itu internet? Nah, internet itu sistem komunikasi publik terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan di seluruh dunia. Nah, jenis koneksi internet itu yang pertama ada dial-up. Itu menggunakan jalur telepon biasa. Kecepatannya itu hingga 56,6 kbps. Nah, selanjutnya itu DSL, Digital Subscriber Line. Itu menggunakan kabel telepon. Kecepatannya hingga 100 Mbps. Nah, yang selanjutnya itu lagi kabel internet. Menggunakan kabel TV. Kecepatannya itu hingga 1 Gbps. Nah, dan satunya lagi satelit internet, yaitu menggunakan alternatif di area tanpa kabel. Yang terakhir itu T1 T3 lines. Itu jalur khusus berkecepatan tinggi untuk bisnis atau pemerintah. Dan selanjutnya itu Internet Addressing and Architecture. Nah, itu berdasarkan protokol TCP atau IP. Nah, setiap perangkat itu memiliki alamat IP atau Internet Protocol Address. Nah, data yang dikirim dalam bentuk paket yang dipecah dan disusun ulang di tujuan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu Domain Name System atau DNS adalah sistem yang mengubah nama domain menjadi alamat IP agar pengguna internet tidak perlu mengingat deretan angka. Nah, DNS itu menyimpan data pasangan antara nama domain dan alamat IP di server. Nah, seperti di gambar 7.6 itu, gambar itu menunjukkan bagaimana DNS menyusun alamat web secara berjenjang dari root hingga ke komputer tertentu. Nah, itu agar pengguna dapat mengakses situs dengan nama mudah diingat, seperti Google.com. Nah, tanpa harus mengetik alamat IP numerik. Nah, selanjutnya itu Internet Network Architecture. Tata kelola internet diatur oleh beberapa lembaga internasional, seperti Internet Architecture Board yang mengawasi struktur keseluruhan internet. Nah, selanjutnya itu Internet Corporation for Assigned Names and Numbers yang mengelola sistem nama domain. Dan yang terakhir itu World Wide Web Consortium yang menetapkan standar bahasa pemrograman web seperti HTML. Nah, seperti dilihat di 7.7 itu, gambar itu memperlihatkan bagaimana internet bekerja secara berlapis dari backbone global ke jaringan regional, lalu ke jaring lokal seperti kampus dan kantor, sehingga semua perangkat di seluruh dunia dapat saling terhubung. Nah, selanjutnya itu internet masa depan, seperti IPv6 dan internet 2. Sistem alamat IP versi lama yaitu IPv4 hanya memiliki kapasitas 32 bit dan kini hampir habis digunakan. Untuk mengatasinya, dikembangkan sistem baru yaitu IPv6 yang menggunakan 128 byte sehingga mampu menyediakan miliaran alamat IP tambahan. Nah, selain itu muncul proyek baru internet 2 yaitu riset berkecepatan tinggi yang dikembangkan oleh universitas, lembaga pemerintahan, dan perusahaan besar. Nah, selanjutnya itu layanan dan alat komunikasi internet. Nah, layanan utama itu seperti email, chat, atau instant messaging, FTP, dan web. Nah, layanan ini menjadikan internet sebagai sarana komunikasi global yang penting, menghubungkan manusia, organisasi, dan data dari seluruh penjuru dunia dengan kecepatan dan efisiensi tinggi. Baik, selanjutnya pada slide kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi saya mengenai arsitektur. Baik, pada slide kali ini izinkan saya mempresentasikan materi saya mengenai arsitektur client or server in internet. Untuk poin utama pada slide kali ini yaitu klien mengakses layanan dari server melalui internet, layanan, web, email,
DNS, dan FTP. Lalu ada server, web, aplikasi, dan basis data. Arsitektur klien atau server adalah dasar dari hampir semua layanan internet yang kita gunakan. Komputer klien seperti laptop atau smartphone mengakses sumber daya di server yang menyediakan layanan tertentu seperti web, email, atau database. Server bisa dibagi menjadi beberapa jenis, misalnya web server untuk menampilkan halaman web, application server untuk menjalankan logika bisnis, dan database server untuk menyimpan data. Sistem ini memungkinkan efisiensi, pembagian beban kerja, serta keamanan dan kecepatan akses yang lebih baik. Lalu pada slide selanjutnya mengenai how voice over IP works. Poin utamanya, VoP ubah suara jadi data digital, hemat biaya dan mudah diakses lewat internet, dan Unified Communication gabungan semua media komunikasi. Voice over IP atau VoIP adalah teknologi yang mengubah suara menjadi data digital dan mengirimkannya melalui jaringan internet. Dengan cara ini, biaya komunikasi dapat ditekan karena tidak lagi bergantung pada jaringan telepon tradisional. Aplikasi seperti Zoom, Skype, atau WhatsApp Call menggunakan prinsip ini. VoIP menjadi bagian penting dari konsep Unified Communication, yaitu sistem yang menggabungkan berbagai bentuk komunikasi seperti email, chat, panggilan suara, video, dan pesan instan ke dalam satu platform. Hal ini memudahkan koordinasi dan kolaborasi, karena pengguna bisa berpindah antar media komunikasi tanpa hambatan, dan bahkan mengetahui status ketersediaan rekan kerja melalui fitur Presence. Pada slide selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai Virtual Private Network, atau seringkali disebut VPN. Poin utamanya, jaringan pribadi di atas internet publik, data transkripsi atau aman dari penyadapan, dan yang terakhir, poinnya adalah menghubungkan kantor atau pengguna jarak jauh. VPN adalah teknologi yang memungkinkan seseorang atau organisasi membuat jalur aman di atas jaringan internet publik. Melalui sistem enkripsi, data yang dikirimkan melalui VPN menjadi terlindungi dari penyadapan atau gangguan pihak ketiga. Banyak perusahaan menggunakan VPN untuk menghubungkan karyawan di berbagai lokasi agar tetap dapat mengakses jaringan internal perusahaan dengan aman. Selain itu, VPN juga digunakan untuk menjaga privasi pengguna individu saat mengakses internet publik. Misalnya di Wi-Fi umum, keunggulannya ada pada efisiensi biaya dibandingkan harus membangun jaringan khusus secara fisik. Pada slide kali ini, izinkan saya membahas mengenai web, HTTP, dan web server. Poin utamanya, web untuk layanan internet paling umum, HTTP, protokol pertukaran halaman web, web server, menyimpan dan mengirim konten. Web adalah layanan internet paling banyak digunakan, yang menggunakan protokol HTTP untuk mentransfer halaman dari server ke browser pengguna. Saat kita mengetik alamat web atau URL, browser akan mengirimkan permintaan ke server, dan server mengirimkan halaman web yang diminta. Untuk menemukan halaman tertentu, kita menggunakan mesin pencari seperti Google, Safari, Mozilla, dan sebagainya. Untuk slide terakhir bagian saya mengenai search engine dan cara kerja Google. Poin utamanya kali ini, mesin pencari mengindeks halaman web, Google gunakan sistem PageRank, dan hasil ditampilkan berdasar relevansi dan popularitas. Google bekerja dengan cara crawling atau menjelajahi situs, indexing atau menyimpan data halaman, lalu ranking, menentukan urutan hasil pencarian. Sistem PageRank dari Google menilai pentingnya halaman berdasarkan jumlah tautan dari situs lain. Kini, pencarian semakin berkembang ke arah semantic search, yaitu sistem yang memahami maksud pengguna dan konteks kata, sehingga hasil pencarian lebih relevan. Sebagian besar pencarian kini dilakukan lewat smartphone, hingga Google juga menyesuaikan hasil pencarian agar lebih ramah untuk tampilan mobile.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai evolusi teknologi pencarian dan visual. Jadi, mengenai teknologi pencarian ini telah berevolusi dari sekedar memahami kata kunci menjadi menginterpretasikan maksud pengguna secara menyeluruh. Google Hummingbird mempelopori pendekatan semantik ini dengan menganalisis keseluruhan kalimat untuk menangkap konteks pencarian, yang didukung oleh knowledge graph yang menyajikan informasi terkait secara visual dan pembelajaran mesin yang terus menyempurnakan akurasi hasil. Di sisi lain, web visual semakin mendominasi dengan munculnya platform seperti Pinterest yang menghubungkan sebanyak 335 juta pengguna melalui konten gambar, dan Instagram yang menjadi pusat berbagai visual bagi 1 miliar pengguna. Perkembangan ini didukung oleh AI dalam pengenalan wajah dan objek visual. Sementara itu, bot belanja cerdas seperti MySimon dan Trivago mengubah cara konsumen berbelanja dengan memberikan perbandingan harga real-time dan bahkan kemampuan negosiasi otomatis. Fenomena ini semakin mengukuhkan posisi mesin pencari sebagai tulang punggung ekosistem digital yang menguasai sebesar 90% traffic web dan lebih dari 40% pengeluaran iklan digital global, sekaligus menjadi platform terintegrasi untuk pencarian informasi hingga transaksi komersial. Selanjutnya, ada pemasaran mesin pencari, strategi efektif dalam digital marketing. Di sini, mesin pencari telah berkembang menjadi platform fundamental dalam pemasaran digital modern, menawarkan dua jenis hasil pencarian utama, yaitu tautan sponsor berbayar yang muncul di posisi teratas dan hasil organik yang tidak berbayar. Keefektifan pemasaran mesin pencari terbukti melalui tingkat klik tayang dan pengambilan investasi tertinggi dibandingkan bentuk pemasaran digital lainnya, menjadikannya alat yang efisien untuk menjangkau calon konsumen. Strategi optimasi mesin pencari atau SEO menjadi kunci keberhasilan dengan menerapkan teknik pemilihan kata kunci strategis yang sesuai dengan perilaku pencarian target audiens, serta membangun jaringan tautan berkualitas dari situs-situs terpercaya. Namun, praktik ini perlu diwaspadai dari manipulasi seperti pembuatan situs palsu atau link farm yang berusaha mengeksploitasi algoritma mesin pencari. Keunggulan utama sistem ini terletak pada kemampuannya membantu UMKM dengan biaya terjangkau melalui sistem bayar per klik, sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang efisien bagi konsumen. Data dari McKinsey & Company 2011 mengungkapkan nilai ekonomi global dari aktivitas pencarian mencapai sebesar 800 miliar dolar dengan 65% manfaat dinikmati konsumen melalui harga yang lebih kompetitif dan efisiensi dalam proses pencarian produk. Selanjutnya ada berbagi informasi di web. Jadi, situs web modern telah berevolusi dari sekedar penyajian konten statis menjadi platform dinamis yang memfasilitasi kolaborasi, berbagi informasi, serta pembuatan layanan dan konten baru secara online. Fitur-fitur interaktif seperti komputasi awan, aplikasi Messup, blog, RSS, wiki, dan jejaring sosial menjadi tulang punggung kemampuan web saat ini dalam mendukung partisipasi pengguna secara real-time. Blog atau weblog telah berkembang sebagai media penerbitan personal yang memungkinkan individu tanpa keahlian teknis untuk berbagi pemikiran melalui platform seperti WordPress, sementara microblogging di Twitter memungkinkan pertukaran ide dalam format yang lebih singkat. RSS atau Really Simple Syndication
semakin mempermudah akses informasi dengan menyediakan mekanisme otomatis untuk mengumpulkan pembaruan konten dari berbagai sumber. Di sisi lain, Wiki menghadirkan pendekatan kolaboratif yang lebih mendalam dengan memungkinkan pengguna untuk secara bersama-sama menambah, mengubah, atau memperbaiki konten, seperti yang diterapkan dalam Wiki Komunitas Pixar atau platform berbagai informasi keamanan cyber pemerintah AS. Sementara itu, situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan LinkedIn telah mentransformasi cara orang berkomunikasi dan membangun hubungan, baik secara personal maupun profesional. Platform-platform ini tidak hanya menjadi ruang untuk berbagi profil dan konten, tetapi juga berkembang menjadi ekosistem aplikasi yang memungkinkan pengembang menciptakan dan mendistribusikan layanan baru kepada jutaan pengguna. Selanjutnya ada web masa depan, yaitu masa depan internet akan ditandai dengan perkembangan alat-alat canggih yang membantu pengelolaan triliunan halaman web dan jutaan aplikasi mobile, termasuk pengalaman visual 3 dimensi yang imersif. Konsep web, semantik, dan pencarian visual akan semakin matang, yang memungkinkan interaksi yang lebih intuitif dengan konten digital. Salah satu tren terdekat adalah kemunculan web yang merasuk atau pervasive web melalui Internet of Things atau IoT, di mana miliaran sensor akan menghubungkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dari sistem lalu lintas, pengelolaan air, hingga perangkat rumah tangga. Diprediksi pada tahun 2025, lebih dari 75 miliar perangkat IoT akan terhubung ke internet, menciptakan jaringan yang mampu merasakan dan merespons perubahan data secara real-time. Perusahaan seperti GE, IBM, dan Oracle tengah memimpin inisiatif pembangunan kota dan pabrik cerdas berbasis teknologi sensor dan komputasi awan. Elemen kunci lainnya adalah dominasi app internet, di mana 80% penggunaan perangkat mobile berasal dari aplikasi khusus browser tradisional. Aplikasi memberikan akses yang lebih cepat dan langsung ke konten, menggeser paradigma browsing konvensional. Tren pelengkap mencangkup adopsi komputasi awan dan model SaaS yang masif, konektivitas ubiquitous antar platform mobile, serta transformasi web menjadi ekosistem yang terintegrasi dan dapat dioperasikan secara seamless. Selanjutnya, sesi interaktif teknologi, di mana pada 2015 Toyota memperkenalkan sistem ITS Connect yang mengatasi keterbatasan sistem keselamatan konvensional dengan memungkinkan komunikasi nirkabel antara kendaraan V2V dan kendaraan dengan infrastruktur jalan V2A. Sistem ini bekerja dengan radius 300 meter menggunakan frekuensi 760 MHz, saling bertukar data posisi, kecepatan, dan informasi kendaraan lain untuk mendeteksi potensi bahaya sebelum terlihat secara visual. Fitur utamanya termasuk pengeraman otomatis, peringatan audio, visual, dan persimpangan, serta kooperatif adaptive cruise control yang menyesuaikan kecepatan secara otomatis. Perkembangan teknologi ini melahirkan dua standar bersaing, yaitu DSRC berbasis Wi-Fi 5,9 GHz dan Qi-V2X yang lebih komprehensif dengan kemampuan V2P atau kendaraan ke pejalan kaki dan V2N yaitu kendaraan ke jaringan. Untuk mengakomodasi kedua standar, produsen komponen kendaraan
menciptakan sistem yang kompatibel dengan kedua bahasa tersebut, di mana komunikasi kendaraan diproyeksikan mampu mengurangi 80% kecelakaan lalu lintas sekaligus mendukung efisiensi melalui platoning atau konvoi kendaraan dan gelombang hijau yang mengoptimalkan aliran lalu lintas. Untuk ke depan, teknologi ini menjadi fondasi menuju kendaraan otonom dengan dukungan standar 5G C-V2X Release 16 yang memungkinkan komunikasi multicast. Meski menjanjikan revolusi dalam transportasi, logistik, dan sektor terkait, implementasinya masih menghadapi tantangan utama regarding keamanan data dan privasi pengguna yang perlu diatasi. Selanjutnya, apa saja teknologi dan standar utama untuk jaringan nirkabel, komunikasi, dan akses internet? Di sini terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu revolusi perangkat nirkabel, di mana revolusi perangkat nirkabel ini telah mengubah ponsel, smartphone, dan tablet menjadi platform komputasi portable yang mengintegrasikan fungsi telepon, musik, video, dan akses internet dalam satu perangkat, di mana sebagian besar akses internet kini telah beralih ke layanan broadband seluler. Selanjutnya, ada sistem seluler global, di mana dengan hampir 4,9 miliar pengguna ponsel di mana 3,1 miliar diantaranya menggunakan smartphone. Industri telekomunikasi global didominasi oleh dua standar utama dengan GSM yang unggul dalam roaming internasional dan mendominasi pasar Eropa serta global, seperti CDMA yang lebih efisien dalam penggunaan spektrum dan digunakan oleh operator seperti Verizon dan Sprint di Amerika Serikat. Selanjutnya ada evolusi jaringan seluler, di mana evolusi jaringan seluler telah berkembang dengan generasi 3G dengan kecepatan 144 kbps hingga 2 mbps yang cocok untuk email dan browsing. Lalu menuju 4G dengan kecepatan hingga 100 mbps yang mampu mendukung video HD melalui standar LTE dan WiMAX. Hingga generasi terbaru yaitu 5G yang dirancang khusus untuk transmisi data dalam kisaran gigabit dengan latensi rendah guna mendukung pengembangan Internet of Things dan kendaraan otonom. Selanjutnya ada Bluetooth, di mana Bluetooth berfungsi sebagai jaringan area pribadi atau PAN dengan jangkauan 10 meter dan kecepatan hingga 722 kbps. Yang aplikasinya mencakup koneksi periferal nirkabel serta implementasi dalam sistem FedEx yang berhasil menghemat biaya hingga $20 juta per tahun. Selanjutnya ada Wi-Fi 802.11, di mana standar Wi-Fi series ini telah mengalami peningkatan signifikan dari 802.11b yang mampu mentransmisikan 11 Mbps dengan jangkauan 30-50 meter, berkembang ke 802.11g yang mencapai 54 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz, hingga 802.11n yang menawarkan kemampuan transmisi yang lebih tinggi. Selanjutnya yang pertama adalah membahas tentang Wi-Fi. Wi-Fi merupakan teknologi jaringan lokal nirkabel yang memungkinkan berbagai perangkat seperti laptop, ponsel, dan tablet terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Nah, teknologi ini bekerja menggunakan standar IEEE 802.11 yang menjadi dasar seluruh jaringan Wi-Fi saat ini.
Wi-Fi menggunakan dua frekuensi utama, yaitu 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Frekuensi 2,4 GHz memiliki jangkauan yang lebih luas, namun kecepatannya lebih rendah. Nah, sementara 5 GHz ini lebih cepat, tetapi jangkauannya lebih pendek atau lebih sedikit ya. Standar terbaru seperti 802.11ac bahkan mampu mencapai kecepatan hingga 1 gigabit per detik. Wi-Fi menggunakan access point sebagai jembatan antara jaringan kabel dan perangkat nirkabel. Kita sering menemukan access point di tempat-tempat seperti kampus, kafe, dan bandara yang menyediakan hotspot publik. Namun, Wi-Fi juga memiliki tantangan dalam hal keamanan karena sinyal mudah diakses oleh pihak luar. Untuk itu digunakan sistem keamanan seperti WPA2 dan juga WPA3, menggantikan WEP yang sudah usang. Selain itu ada teknologi yang mirip Wi-Fi, tetapi jangkauannya jauh lebih luas, yaitu adalah WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX ini bisa mengirimkan internet hingga puluhan kilometer, cocok untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan kabel. Jadi Wi-Fi dan WiMAX sama-sama menjadi tulang punggung komunikasi nirkabel di era digital saat ini. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang Bluetooth. Akan saya jelaskan ya, Bluetooth itu merupakan bagian dari personal area network atau jaringan pribadi jarak pendek. Bluetooth memungkinkan perangkat seperti ponsel, laptop, keyboard, printer, dan headset saling terhubung secara nirkabel dalam jarak sekitar 10-30 meter. Teknologi ini menggunakan gelombang radio berdaya rendah sehingga sangat hemat energi dan cocok untuk perangkat kecil seperti smartwatch atau earphone. Bluetooth tidak menggunakan koneksi internet, cukup mengaktifkan fitur Bluetooth di kedua perangkat, maka keduanya bisa langsung terhubung. Bluetooth juga digunakan di bidang kesehatan, seperti alat pengukur detak jantung atau tekanan darah yang terhubung ke aplikasi pada smartphone. Secara umum, Bluetooth menjadi dasar bagi banyak perangkat pintar di masa sekarang dan berperan penting dalam mengembangkan Internet of Things atau IoT di kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya kita membahas tentang RFID atau Radio Frequency Identification. Nah, RFID ini merupakan teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi dan melacak objek secara otomatis tanpa perlu kontak langsung seperti barcode. Nah, sistem RFID ini memiliki 3 komponen utama, yaitu tag. Nah, tag itu chip mikro yang berisi data ya, reader yang memancarkan gelombang radio untuk membaca tag dan database yang menyimpan proses informasi hasil pembacaan. RFID ini memiliki 2 jenis tag ya. Yang pertama ada passive tag, yaitu diaktifkan oleh sinyal dari reader dan bekerja untuk jarak pendek, serta active tag yang memiliki baterai sendiri untuk jangkauan yang lebih jauh. Nah, teknologi ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti logistik, retail, transportasi, dan kesehatan. Contohnya Walmart menggunakan RFID untuk melacak stok barang secara otomatis, sehingga sistem bisa tahu kapan persediaan hampir habis dan perlu diisi ulang. RFID juga berkaitan dengan teknologi NFC yang digunakan pada pembayaran digital seperti Google Pay atau Apple Pay. Dengan demikian, RFID telah membawa otomatisasi dan efisiensi tinggi dalam proses bisnis dan manajemen rantai pasok. Slide terakhir untuk saya, yang terakhir kita akan membahas tentang Wireless Sensor Networks atau WSN. WSN sendiri terdiri dari banyak sensor kecil yang disebut nodes dan masing-masing dapat mengukur kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, getaran, dan tekanan udara. Sensor-sensor ini saling terhubung dan mengirimkan data secara nirkabel ke komputer untuk dianalisis. Jumlah node bisa mencapai ratusan hingga ribuan tergantung pada skala sistemnya. WSN digunakan di berbagai bidang, contohnya adalah seperti pertanian, smart pertanian pintar ya, pertanian pintar untuk memantau kelembapan tanah, sebuah industri untuk mendeteksi panas berlebih atau kebocoran gas, smart town atau kota pintar untuk sistem lampu jalan otomatis yang biasa di jalan-jalan, kalau semisal malam-malam nanti dia otomatis nyala lampunya.
dan juga di bidang kesehatan untuk memantau kondisi pasien secara real time. Selain itu, WSN juga merupakan bagian penting dari Internet of Things atau IoT, di mana data dari sensor bisa dikirim ke internet untuk diproses dan diambil keputusan secara otomatis. Teknologi ini membawa efisiensi dan ketepatan dalam pengawasan lingkungan dan pengelolaan sumber daya modern. Baik, di sini saya Agatha Anggin Melani akan menjelaskan mengenai studi kasus pada halaman 320 dengan judul Google, Apple, and Facebook Battle for Internet Experience. Nah, selama 2 dekade terakhir, 3 raksasa teknologi Google, Apple, Facebook, atau Meta telah membentuk wajah ekonomi digital global. Ketiganya memanfaatkan jaringan telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel untuk menghubungkan miliaran pengguna serta mengendalikan arus data dunia. Nah, dari studi kasus yang ada, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu membandingkan model bisnis dan kompetensi inti Google, Apple, dan Facebook. Nah, yang pertama saya akan membahas yang Google. Google sendiri membangun model bisnis yang berpusat pada iklan digital berbasis data. Layanan utamanya itu seperti Google Search, YouTube, dan Gmail yang diberikan secara gratis untuk menarik miliaran pengguna. Nah, dari aktivitas pengguna tersebut, Google dapat mengumpulkan data perilaku, lalu menggunakannya untuk menayangkan iklan yang sangat terarah melalui platform Google Ads dan AdSense. Kompetensi inti Google terletak pada penguasaan infrastruktur data besar atau big data, algoritma pencarian, dan analisis perilaku pengguna. Selain itu, Google juga menjadi pemain utama dalam komputasi awan melalui Google Cloud Platform dan di sistem operasi mobil melalui Android yang memperluas jangkauannya ke seluruh dunia. Yang kedua itu Apple. Apple ini berbeda dengan Google. Apple mengandalkan model bisnis berbasis produk premium dan ekosistem yang tertutup. Apple menjual perangkat keras berdesain elegan seperti iPhone, MacBook, dan iPad yang semuanya diintegrasikan dengan sistem operasi eksklusif dan layanan digital seperti App Store, iCloud, dan Apple Music. Strateginya menekankan integrasi vertikal penuh dari produksi perangkat keras hingga perangkat lunak dan layanan digital. Kompetensi intinya itu terletak pada desain produk, pengalaman pengguna atau user experience, dan loyalitas pelanggan. Pendapatan utama Apple ini berasal dari penjualan perangkatnya, tetapi layanan digitalnya kini menjadi sumber pendapatan kedua terbesar. Nah, yang ketiga itu Facebook. Facebook atau Meta itu beroperasi melalui model bisnis berbasis iklan media sosial. Perusahaan ini menyediakan platform komunikasi sosial gratis seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp seperti yang sering kita pakai, yang menghasilkan pendapatan melalui iklan yang ditargetkan berdasarkan data aktivitas penggunanya. Nah, kompetensi inti Facebook itu terletak pada pemetaan jaringan sosial global, analitik perilaku sosial, dan kemampuan membangun konektivitas massal. Facebook itu unggul dalam mengelola dan memanfaatkan data sosial untuk menciptakan keterlibatan pengguna yang tinggi. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa komputasi seluler sangat penting bagi ketiga perusahaan ini? Nah, bagi Google, perangkat seluler itu merupakan sumber data terbesar. Sistem operasi Android yang dimiliki Google itu digunakan oleh lebih dari 70% smartphone di dunia. Dengan mengendalikan Android, Google dapat menanamkan layanan utamanya seperti Search, Map, Gmail, dan YouTube ke miliaran perangkat. Strategi Google adalah membangun ekosistem terbuka, dan yang memungkinkan produsen lain itu menggunakan Android secara gratis, sambil tetap mengamankan posisi dominan melalui layanan dan iklan terintegrasi. Sedangkan bagi Apple, perangkat seluler adalah inti dari seluruh bisnisnya. iPhone menjadi produk andalan yang menggerakkan penjualan dan memperkuat layanan digital Apple.
Strategi selulernya itu menekankan ekosistem tertutup yang eksklusif, di mana semua aplikasi harus melewati App Store dan semua perangkat terhubung ke iCloud. Pendekatan ini menjaga kualitas dan keamanan yang tinggi, tetapi membatasi fleksibilitas bagi pihak ketiga. Sedangkan untuk Facebook sendiri, komputasi seluler adalah medium utama untuk menghubungkan pengguna ke jejaring sosialnya. Lebih dari 90% akses pengguna Facebook, Instagram, dan WhatsApp kini berasal dari perangkat mobile. Strateginya berfokus pada pengalaman aplikasi lintas platform yang memastikan antarmuka yang cepat, ringan, dan kompatibel, baik di Android maupun di iOS. Facebook juga mengembangkan teknologi komunikasi mandiri seperti Messenger Lite dan Instagram Search agar tetap relevan di pasar berkembang. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu perusahaan dan model bisnis mana yang paling mungkin mendominasi internet dan mengapa? Di antara ketiganya, Google memiliki potensi paling besar untuk terus mendominasi internet secara keseluruhan. Hal ini karena model bisnis Google itu dibangun di atas arsitektur terbuka, data global, dan ekosistem yang mencakup hampir semua lapisan dunia digital, mulai dari pencarian, periklanan, peta, video, hingga komputasi awan. Google mengendalikan pintu gerbang utama menuju informasi di internet, yaitu mesin pencari. Selain itu, Android memberi Google akses langsung ke miliaran perangkat mobile di seluruh dunia. Dengan sistem operasi terbuka, perusahaan ini mampu menembus berbagai pasar di negara maju hingga negara berkembang tanpa bergantung pada perangkat tertentu. Infrastruktur cloud dan AI-nya memperkuat posisi ini, menjadikan Google bukan hanya penyedia layanan, tetapi juga fondasi utama bagi banyak bisnis digital lain. Sebaliknya, Apple memiliki bisnis pelanggan yang kuat, namun terbatas pada segmen premium. Facebook menguasai jaringan sosial, tetapi tidak memiliki kendali langsung atas infrastruktur internet atau sistem operasi. Dengan demikian, secara strategis dan struktural, Google lah yang paling berpotensi mendominasi internet global, karena kontrolnya terhadap data, perangkat lunak, dan platform pencarian. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kiranya ada salah perkataan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak Bapak.